sih. Sambil kerja, kuliah, kelar di BSI. Nah, di Prancis ini tujuannya kuliah apa kerja? Pertama-tama. Apalagi pertama-tama tujuannya kuliah. Kuliah ngambil beasiswa. Iya, ngambil. Di tahun Cuman 2016 itu ya? 2016, cuman karena udah kelamaan gak lulus akhirnya beasiswa dicabut ya kan. Lu nggak kelar-kelar akhirnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Dawai Bonser di podcast Nostalgia Masa Sekolah yang bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Podcast ini disponsori dengan aplikasi gratis, aplikasi Anchor, dan podcast ini juga bisa dilihat secara visual nanti di Bonser Channel. Narah kisah berikut ini nunjau di sana di negeri Antah Beratah, mungkin kotanya salah satu kota di Prancis, ibu kotanya. Dan narah kisah berikut ini dari Bonser 3 alumni 2006. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana di sana siang, pagi, malam? Di sini kebetulan jam 11 siang. Jam 11 siang. Kira-kira beda 6 jam lah ya sekarang. Dari Indo. 6 jam ya dia? Iya, 6 jam. Ardi udah berapa tahun sih di sana, Di? Gue di sini 2000, pertama berangkat 2016, terus balik lagi 2017 sih tepatnya. 2000, berarti udah 4 tahunan. Mulainya 2017 ya, sekitar 3 atau 4 lah. 3-4 tahun. Gila, gue 3-4 tahun gue nggak ketemu lu, berarti sekitar 4 tahunan ya dia. Lebaran kita ketemu gak sih? Enggak ya? Enggak, Lebaran ya? Kan lu langsung ke Bali. Gue sempet pulang sekali, gue pernah sempet pulang sekali. Cuman lu langsung ke Bali. Nggak ketemu. Lebaran pernah gue di Indo sekali, tahun kemarin 2019. Cuman lu langsung ke Bali, gua belum sempat ketemu gua. Oh, Bali. Ya, narasi. Gue ke Cianjur. Kenapa? Gue ke Cianjur waktu itu, lupa. Oh iya, ke Cianjur, bukan gue ke Bali. Kita flashback nih, ngomongin masa sekolah nih, sampai lo bisa pergi di Paris sekarang. Dulu masuk Bonser 2003 ya dia? 3. Iya, 2003. Alasan Ardi milih Bonser kenapa, Di? Dulu ceritanya sih 2003 gue lulus SMP di Bekasi. Kebetulan kan gue tinggal di Bekasi kan. Nah, dulu sih rencananya kan pengennya sih gue masuk SMA. Cuman karena keluarga dari berkalangan ekonomi lemah, kalau mindset orang dulu kan, kalau SMA kan harusnya kuliah baru bisa kelanjutan kehidupan. Nah, STM kan langsung siap kerja kan. Ya udahlah, orang tua mikirnya STM kan. Ya udah, di situ mikir STM, otomatis nyari di Jakarta. Karena di Bekasi kan track recordnya belum ada yang bagus tuh STM negerinya. Ya udah, di Jakarta kebetulan yang paling dekat dari Bekasi kan Timur. Dan Timur ada STM Bonser sama Pembangunan. Favoritnya itu lah ya. Gue. Nah, kebetulan waktu itu bokap memang sama keluarga kita kan alumni Bonser semua kan. Bokap tahun berapa nih? 8 berapa? 84 ya? Iya, segituan lah. Alumni ketiga 84. Terus ditambah lagi gua 96. Iya kan, om-om semua di situ semua kan. Terus?
Ya udah tuh, terus ya udah daftar, lulus pendaftaran. Nah kebetulan NIM-nya lumayan tinggi lah. Cuman pengen masuk pembangunan dulu nih. Ya udah akhirnya nyokap di pembangunan, bokap di Bonser. Pecah tuh kita daftarin. Lu ngambil jurusan apa di pembangunan? Otomotif, karena kan favorit dulu otomotif kan. Pokoknya STM di mana-mana otomotif lah ya kan. Biar taunya Astra aja mindsetnya ya kan. Ya udah akhirnya karena waktu zaman gue tuh apa ya, bagiannya rayon kan, jadi luar DKI dibatasin. Walaupun NIM gue tinggi, bukan tinggi banget sih, tapi lumayan lah. Di Bonser kan untuk jurusan apa? Di Bonser elektro pertama. Nah hari pertama langsung mental tuh gue di pembangunan. Karena pembatasan rayon itu kan, karena pembatasan rayon kurang 0,15 lagi NIM gue. Karena yang dibatasin rayon cuma berapa persen gitu, pokoknya dari luar DKI. Akhirnya ya udahlah, balik ke Bonser, elektro masuk tuh. Cuman kok nama gue udah kayak di stabiloin gitu dari rayon, udah di atas deket-deket stabilo. Akhirnya pastinya gimana? Nah tuh akhirnya gue mikir, wah besok yang ada hari kedua bisa mental nih, pindahan pembangunan semua ya kan. Takutnya gitu kan, pada pindahan pembangunan, pada pindah ke Bonser. Ya udah akhirnya di saat hari pertama cabut berkas yang dari elektro masukin ke listrik. Yang listrik paling aman lah tuh. Titik aman lah ya. Iya, listrik paling aman. Terus kebetulan kan bokap juga alumni listrik kan. Ya udah akhirnya, udah masuk listrik aja. Ya udah akhirnya masuk listrik. Segala macam berkas, udah aman deh tuh. Pengumuman tetap aman. Karena listriknya paling rendah dari situ deh. Akhirnya lo ngambil listrik? Akhirnya gue ngambil listrik. Gue pikir lo elektro dia. Elektro harusnya dapat elektro, karena gue udah keburu panik, gue cabut berkas. Jadi keluarga kita semua nih ya. daripada gue mikir gue nggak bakalan sekolah, ntar ya udah cabut berkas lah. Jadi listrik semua keluarga kita nih ya. Iya, tapi pada gablek sama listrik. Nah, itu hari berikutnya, pas penataran nih, kisah penataran. Itu ada temennya gak sebenarnya dari komplek, dari dulu di Babelan ya? Ada temennya nih? Ada di Babelan, seangkatan gue tuh ada anaknya Pak Jul ya, si Hakim. Oh, si Hakim ya. Hakim, dia ngambil elektro. Jadi PP-nya bolak-balik selama sekolah naik kereta ya? Iya. Pokoknya angkatan gue anak Wanbal ada 2. Oh, anak Wanbal juga ada? Iya. Pokoknya dari Babelan ada 4 orang tuh? Iya, sama senior kan si Ican. Oh iya, Ican. Ican angkatan lo ya? Enggak, atas gue setahun. Oh, di atas. Berarti generasi Bonser sampai lo itu masih banyak ya sebenarnya di komplek kita ya? Setelah gue kayaknya udah kagak ada lagi dah. Udah nggak ada Bonser lagi. Iya, kayaknya nggak ada dah. Pada soalnya. Ya, kita punya komplek di Babelan, Balinda. Itu generasinya 10 tahun terakhir Bonser semua, dan Ardi nih generasi terakhir. Terus, selama sekolah transportasi kereta ya, Kreapak ya? Iya, Kreapak 6-10. Ini lu sesuai pesan orang tua sama pesan gua, lu jadi anak baik-baik dong selama 3 tahun. Iya, image gue emang selalu baik sih kalau di keluarga. pokoknya keluar komplek baik deh, pokoknya di dalam komplek baik, keluar komplek nggak tahu lah ya. Tapi sebenarnya lu mengalami gak sih hal-hal yang emang dalam perjalanan itu, kan basis Kreapak nih ya? Basis Kreapak kan? Iya. Dalam perjalanan sekolah itu mengalami hal-hal dipantekin, tawuran, atau perjalanan itu ada hambatan, sebenarnya ngalamin nggak sih lo? Ya kalau ngalamin sih udah pasti ngalamin ya, karena kan 3 tahun masa nggak mungkin nggak ngalamin ibaratnya. Cuman lucunya kalau pagi kan kita Kreapak barengnya basis ramai semua kan, dari Bekasi, Kranji, Cakung, sampai Pondokopi, semua setiap stasiun tuh udah pasti ngumpul kalau tiap pagi kan. Nah
Kalau pulangnya nih, kan waktu kelas 1 sih gue masuk siang sih, dapat masuk siang beberapa kali. Pulangnya yang lu bukannya sekolahnya pagi pulang sore? Ada yang beberapa hari masuk siang karena kalau praktek gue bagiannya siang. Oh, zaman lo praktek udah di sekolahan ya, bukan di BLPT? Iya di sekolahan, jadi bagiannya siang. Berarti sempat ketemu PGRI-nya dong di 1 tahun? Iya, tapi itu dia yang belajar PGRI. Gue kan kelas di bengkel-bengkelnya. Jadi ya kalau cuman istirahat ketemu lah. Oh. Nah, pulangnya gimana tuh? Tadi lu cerita. Nah, kalau pulang kan kalau sore rame tuh ya. Kalau biasanya kalau basis Bonser di belakang, di Jatinegara belakang. Rata-rata. Karena Tubun di depan kan. Kalau nggak bentrok terus pasti. Maksudnya di dalam kereta? Hah? Maksudnya posisi? Ya pokoknya posisi gerbong kereta Bonser rata-rata di belakang kalau di Jatinegara. Naik buat arah Bekasi. Karena Tubun, karena kan kalau di Klender gerbong belakang nggak kena peron, Tubun rata-rata di depan. Itu naik di atas atau di dalam gerbong. Biasanya waktu dulu sih masih ada KRD pada naik di atas. Dan nah, terus mengalami hal seperti itu, naik di atas, ngalamin lah ya. Itu udah pasti. Tapi orang rumah nggak ada yang tahu. Terus? Ya udah kalau aman pulang sih aman. Nah pas Cakung tuh, karena basis Bekasi, gue cuman sendiri kalau pulang kalau praktek kan. Di situ gue kering deh tuh ya kan, anjing dulu yang lain pada Texas Cakung pada turun, basis terakhir tuh Cakung. Nah Cakung Texas baru pada naik kan. Waduh. Iya ibaratnya gitu. Sedangkan di peron belakang ya dapat peron kan, Bonser semua. Texas baru naik, otomatis gue ikut turun, pindah ke gerbong dalam, maksa-maksain dah tuh daripada gue kering sendiri. Di atas. Iya. Tapi lu pernah mengalami penindasan atau di betak atau dipalak, pernah nggak? Kalau di betak sih belum pernah. Cuman ditandain pernah? Ditandain karena gue pergi sama Hakim. Waktu itu gue pulang sama Hakim bareng waktu siang. Dia kan Hakim mukanya agak nyolot gitu ya. Kalau gue kan mukanya terlihat muka clean. Mukanya masih muka nyebelin. Iya, kalau gue kan muka anak SMA lah begitu kan, rapi gitu ya kan. Nah, Hakim ditanya tuh, lu bocah mana ya kan? Hakim akunya bocah lain, aku lupa gue bocah mana gitu. Cuman mentereng dah dia ya kan. Dia dibetak. Nah, gue enggak, gue didiemin. Oh, sama itu sepanjang sama Texas sepanjang perjalanan kereta. Iya, dari Cakung ke Bekasi. Tapi lo kalau sama basis kereta kenal, maksudnya suka gabung bareng selalu. Iya, kalau pagi selalu gabung, karena kalau pagi rame barengan semua. Kalau pulangnya doang ya? Kalau pulang mental sendiri-sendiri, karena kan kalau di zaman gue mungkin katanya menghindari tawuran, jadi pulang sendiri-sendiri. Kayak jam mata pelajaran jam 11 kelar, pulang, jam 1 pulang kelar, gitu. Langsung pulang? Ya, langsung pulang. Pokoknya selama 3 tahun di Bonser, hal-hal ekstrim nggak pernah lu hadapi lah di zaman itu ya? Enggak sih, kalau untuk ekstrim banget pribadi enggak, cuman kalau bareng-bareng udah pasti kayak biasanya di Buaran tuh Tubun bentrok ya, ikut-ikutan. Cuman kalau untuk personal belum, satu-satu belum pernah sih. Nah, yang ngejaga lu tetap istilahnya nggak terlibat di dalam kondisi tawuran dan lu terjaga nggak ikut anak-anaknya suka tawuran, itu yang ngejaga lu apa maksudnya lu punya niat apa tuh, maksudnya bisa begitu kan? Emang di dalam STM itu nggak semua ikut tawuran kan, mungkin 50% tawuran, 40% enggak, atau 70% tawuran. Yang nggak tawuran juga sebenarnya ada kayak lu nih. Lu apa yang bisa ngejaga lu? Ya gue sih mikirnya, pertama gue masih tinggal sama orang tua ya, ibaratnya orang tua tahu sendiri. Gue kalau orang tua gue keras banget, kalau macam-macam dikit bisa ribet, gesper lah, main melayang ya kan.
bisa diusir yang ada. Pada gue mikirnya ke situ sih, terus sama ya buat apa juga ibaratnya tawuran, ntar gue besoknya intinya tawuran cuma satu, cuma dua pilihannya, kalau nggak penjara ya mati. Kalau nggak masuk rumah sakit. Sama kayak narkoba lah ibaratnya, kalau nggak penjara mati ibaratnya. Kalau nggak masuk rumah sakit. Iya, rumah sakit ya rugi-rugi amat, rumah sakit udah bayar rumah sakit bonyok, mendingan mati sekalian ya kan. Jangan kayak om lo gitu. Tapi pas kan emang tawuran juga udah minim, udah jarang. Di zaman lo? Iya, di zaman gue udah jarang. Paling kalau ada yang kayak ulang tahun baru itu doang. Jarang nih, udah jarang banget kalau zaman gue mah tawuran. Dan lo maksudnya udah bisa membuktikan lah sama keluarga bahwa gue ini niat benar-benar sekolah dan gue nggak terlibat hal itu, dan sesuai dengan keinginan orang tua ya. Iya benar. Nah pernah satu hal kan gue berangkat kan pagi ya, naik di atas kereta. Nah kan tetangga kita tuh ada tuh banyak tuh guru-guru ya kan. Oh iya. Bareng juga tuh. Guru bonser, guru pelita. Iya, pokoknya banyak deh tuh ya kan. Aku kegep deh tuh naik di atas. Langsung diaduin gue sama mak gue. Lo kegep sama tetangga kita yang guru-guru bonser. Pas turun di Jatinegara, lu ngapain naik di atas? Enggak, itu tadi penuh, akhirnya naik ke atas. Baru naik dari Klender, alasannya gitu. Lama dari Bekasi. Itu aja lu jadi pikiran ya. Iya, karena kan image-nya dari keluarga udah baik kan ibaratnya. Terus nih, setelah lulus 2006 ya? Dan orientasi kan pertama tadi kerja tuh. Berarti lu sempat kerja ya? Iya. Sempat kerja dulu nggak kuliah? Iya, gue 2006 langsung kerja ya, gue kerja dulu di beberapa pabrik lah ya. Sama kalau nggak salah lu pernah kerja di kampus ya? Iya, gue pernah kerja di kampus juga di AI. Kerjanya apa itu? Berhubungan dengan listrik nggak? Iya, kalau di AI gue bagian listrik. Gue bagian instalasi listrik, bagian AC, benerin plumbing. Ya pokoknya maintain gedung lah, bagian kelistrikannya. Kepake juga ilmunya berarti? Iya, itu pun karena supervisornya teman bapak gua. Oh jadi mau nggak mau lu belajar serius ya? Iya. Jadi bokap maintenance, lu maintenance lagi nih. Iya dah. Nah lu mulai kuliah kapan? Gue langsung kuliah 2008. Kuliah di BSI D3, ngambil broadcast. Iya. Terus sambil kerja? Itu sambil kerja udah pasti kan, karena kan itu lagi balik lagi karena berasal dari ekonomi lemah, otomatis harus sambil kerja, kalau nggak bisa kuliah kan. Iya. Ibaratnya. Terus? Kerja sambil kayak di KFC gitu-gitu sih. Sambil kerja, kuliah kelar di BSI. Nah, di Prancis ini tujuannya kuliah apa kerja pertama-tama? Apalagi pertama-tama tujuannya kuliah. Kuliah ngambil beasiswa? Iya, ngambil. Di tahun 2016 itu ya? 2016, cuman karena udah kelamaan gak lulus akhirnya beasiswa dicabut ya kan. Lu nggak kelar akhirnya beasiswa dicabut. Iya, karena nggak kelar kan, cabut. Udahlah, akhirnya cari serabutan lah di sini ya kan. Akhirnya betah sampai sekarang. Dibilang betah, dibilang nggak betah, gimana ya? Ya dinikmatin aja sih, disyukurin aja. Udah jauh-jauh ke sini. Lo sebenarnya mau balik lagi ya, cuma karena COVID ya, nggak bisa ya? Iya, niatnya mau balik, cuman karena COVID bingung juga ke sana kan. Untuk kayak sekarang banyak banget pengurangan PHK kayaknya di Indo. Di Indo iya betul. Kalau di Prancis sendiri? Prancis sendiri kan di sini kan sistemnya ada juga sih PHK, cuman di sini sistemnya apa ya? Pemerintah nge-backup, jadi kalau yang benar-benar udah karyawan tetap, ibaratnya di sini tuh di backup, walaupun dia nggak kerja dia tetap dapat gaji. Wih, Eropa begitu ya? Iya, kecuali yang kayak
part-timean itu nggak, sama sekali nggak dapet. Lalu kan Kalau tokonya tutup ya udah tutup. ya berarti kan karena lo part time ya, rata-rata kerjaan lo ya, lo Iya. kena imbasnya lah ya. Iya pasti kan nggak ada pemasukan tapi tetap harus bayar rumah, bayar listrik segala macam. Tagihan segala macam. Mimpi gak sih, Ji? Suatu hari bakal lama di sana? Bakal lama di... Lo di Parisnya ya? Iya, gue di Paris kebetulan. Kalau dibilang mimpi, nggak pernah kepikiran sih. Baru-baru mimpi ibaratnya. Karena Prancis tuh apa ya? Nggak pernah deh. Pokoknya kalau gue suka bola, gue sukanya Itali. Jadi nggak ada mindset ke Prancis sih. Tapi lo ada jalan ke sono, berarti emang udah jalan hidup lo ya? Iya, kebetulan ada rezekinya, ada kesempatan, ya coba aja lah. Kesempatan dan rezeki sih terutama. Terakhir kapan ketemu teman-teman seangkatan ya? Lo lebih aktif di angkatan 2006 ya? Gue 2006 udah lama banget ya, tahun berapa itu ya? 2014 apa? 2014 sih terakhir, waktu buka-buka puasa gitu-gitu. Dan di sana ketemu anak Bonser gak, Di? Di sini nggak, di sini nggak ada. Teman kuliah gue anak Bonser, tapi di bawah gue. Kenapa? Teman kuliah gue tuh di Indo anak Bonser. Teman kuliah di... Tapi di bawah gue. Di Indo, di sana nggak karena... Nggak ada, di sini nggak ada. Di sini rata-rata yang kuliah gitu orang kaya, mana kenal Bonser. Maksud lu Bonser itu karena sekolah negeri favorit, nggak semuanya orang kaya tuh teridam-idamkan masuk Bonser gitu. Iya. Orang paling rata-rata orang kaya tuh mikirnya udah SMA 8 gitu-gitu, pintar-pintar. Kalau nggak SMA lah. STM kan sekarang dianggap remeh ibaratnya. Main sih masuk STM, SMA lah gitu ibaratnya. Iya, SMA 3, SMA 6 ya kan. Iya. Seperti itu. Dan Reuni Akbar tahu ya, Di, selama ini keadaan acara-acara Bonser udah tahu lo ya? Iya tahu dari lu, postingan lu kan banyak itu. Postingan gua katanya. Pernah gak sih dulu sekolah ketemu anak PGRI? Ya ketemu gitu doang. Kayak waktu yang gue bilang masuk siang itu ya. Gue bilang, nih gue ngintip coba gitu. Kok kelasnya sepi amat ya kan. Rambut udah pada nggak jelas ya kan. Anak PGRI lo? Iya. Kayak gini nih sekolah. Berarti masih ketemu Agus Tono sama Marhum Toyong ya? Udah belum nggak ketemu ya? Enggak lah. Jauh. Nggak ketemu ya? Sama Marhum Toyong sama Agus Tono? Nggak ketemu. Udah lulus mereka kali. Maksud lu ngerasain praktek siang ketemu anak PGRI beda banget pada saat di jam kelas dengan anak negeri. Maksud lu begitu? Iya beda, jauh beda. Gurunya juga kayaknya ngomong kagak ada ngajarin deh. Karena udah kelas sore kali. Gurunya ada, muridnya nggak ada, Di. Iya dia. Bener kayak gitu. Udah 2 orang, lu kayak anjing kayak privat. 2 orang, 3 orang anaknya. Sisanya di kantin. Sisanya pada di kantin ngobrol-ngobrol. Sama di warteg belakang deh tuh. Ternyata sekolah siang begitu ya dia. Sekarang targetnya gimana, Di? Ada rencana balik ke Indo gak? Balik sih, secepatnya sih pengen balik. Cuman kalau bisa ya, kan karena ini kan devisa tabungan terkuras habis. Jadi pengen kumpulin dulu sedikit secepatnya, baru deh balik langsung. Balik kanan, nyari kehidupan baru lagi di Indo. Pengen berkeluarga ya, Di. 31 tahun lo kan. Jadi semenjak di sini lupa deh rasanya ini. Rasanya pengen nikah jauh semenjak itu. Kayaknya iya, nikmatin aja ya. Udah. Ya, hidup bareng ya udah bareng, nggak mikirin nikah. Di sana mah seperti itu ya? Iya, di sini sih gitu. Tapi orang-orang Indonesia di sana humble ya? Terkena
ramah sih, tetap Indonesia emang ramahnya emang terlaluan sih emang. Pokoknya di mana-mana dia ramah sih emang. Pokoknya aman lah kalau kemana-mana ketemu orang Indonesia, minimal makan sama minum dapat lah kalau mampir. Lu komunitas di sana kayaknya lu aktif di organisasi kepemudaan lo yang gue lihat. Iya, karena kan kita hidup di sini jauh ya, ibaratnya nggak kayak cuman kayak dari Bandung ke Jakarta atau Semarang, Jakarta. Yang otomatis kita perlu orang-orang di sini ibaratnya. Kalau nggak aktif, kalau kenapa-napa orang di sini duluan yang nolong kan ibaratnya. Itu sih lebih ke situ sih. Berarti emang di sana orang Indonesia suka ngadain acara dan lu bagian dari, gue lihat sih dari panitia setiap orang-orang ngetop di Indonesia datang, lo ada di situ tuh. Bagian sesi sibuk. Dan kalau sama orang KBRI lumayan dapat upah juga kan, kalau bantu KBRI ya, sekalian ketemu orang penting dan dapat upah apapun juga. Ya udah. Penting di Indonesia gue lihat lo ada, ya mungkin dari pemuka agama, dari atlet olahraga ya kan, atau apapun itu, setiap acara. Kemarin Prabowo datang, cuman kan lagi COVID, jadi nggak bisa nemuin. Terbatas lah ya. Iya. Ya, kayaknya kisah lo nih jadi pembelajaran buat generasi net atau generasi Bonser selanjutnya, bahwa lo ini salah satu yang sekolah di Bonser yang bisa menjaga nggak terlibat tawuran dan menjaga sama di keluarga, dan lo mencapai impian yang nggak pernah lo impikan sih sebenarnya, sampai akhirnya ke titik sekarang. Apa kesan pesan lo buat generasi net nih yang masih sekolah? Iya, kalau dari gue sih, kalau yang sekolah sekarang tekun belajarnya, tetap kerja keras, kalau punya mimpi terus dijalani, tapi direalisasikan. Jangan cuma mimpi doang, tetap berusaha dengan keras. Cari link, banyak-banyak cari pertemanan. Dari situ bisa ketemu kesempatan yang lebih besar kan. Kayak misalkan ketemu temen nih yang rumahnya di Pondok Indah, kali aja bisa nyicipin rumah Pondok Indah. Ibaratnya walaupun cuma main. Iya, ibaratnya cari link sebanyak-banyaknya, kejar mimpi, tapi jangan lupa dilaksanakan. Direalisasikan lah ya. Terus buat teman-teman Bonser, say hello, terutama angkatan 2006 atau kelasan lo. Ayo buat anak Bonser, khususnya angkatan gue, kalau bisa bikin reuni kecil-kecilan dulu secepatnya, baru reuni akbar. Karena kalau langsung reuni akbar tetap malah canggung. Sering-sering lah bikin pertemuan, jadi jalin silaturahmi juga. Tapi lo nggak putus kontak ya? Ada grup WA-nya ya? Ada grup WA, ada. Aktif nggak grup WA-nya tuh? Aktif sih, aktif. Aktifnya ngomongin Gisel kemarin. Ngomongin Gisel. Ya, makasih ya telah berbagi di podcast Nostalgia Masa Sekolah. Buat teman-teman 2006 khususnya dan basis Bekasi, bahwa Ardi ini salah satu anak Bonser yang jalan hidupnya seperti ini sekarang, dan kebetulan keluarganya Bonser, bokapnya Bonser, gua omnya Bonser, lingkungannya Bonser. Akhirnya dia juga melihat situasi kondisi bahwa apa yang dilakukan gua nih, omnya nih, pada saat dulu di jalur nyusahin orang tua dia. nyusahin maknya terutama, yang sering ngurusin masuk rumah sakit. Yang sering repot lah ngerepotin keluarga gue pada saat itu. Waktu itu Ardi ngeliat dengan mata kepala sendiri betapa keluarga gue itu capek lah ngurusin gue. Ya dari itu Ardi ambil pelajarannya, akhirnya dia bener lah sekarang nggak apa yang nggak
nggak melakukan seperti apa yang gue lakukan. Dan itu bisa, sebenarnya bisa di Bonser tuh bisa sebenarnya. Dan kebukti Ardi ini seperti itu. Dan gue selalu pesan ke dia, hindari kalau bisa, jangan sampai terjun ke dunia tawuran lah, karena cukup gue yang merasakan. Jadi makasih dia atas waktunya. Ya, saksikan terus kisah yang menarik di podcast Nostalgia Masa Sekolah. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment di Bonser Channel. Salam stop tawuran pelajar nih, stop tawuran stop tawuran buat anak-anak pelajar SMP, SMA, STM, apapun itu, mahasiswa juga mendingan stop, lebih baik kejar mimpi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.